Itu sebabnya seluruh presiden kita kecuali Prabowo. Gak ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan bang? Ya. Utang apaan bangsa kita ke Palestina? Utang apaan bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya. Anda sendiri di Indonesia ini cuman Anda yang tidak ngaco. Gue kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Bung Permadi, silakan. Oke. Sorry, gue tata negara ini gue nggak ngerti sampai ngantuk gue dengernya tadi. Jadi, Bang Aiman, gue ini seorang Muslim dan gue ini diajarin di Al-Quran bahwa jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Surat Al-Maidah ayat 8 ini banyak yang pakai jilbab, silakan cek. Jadi ini banyak sekali BOP lah Iran, intinya nih sentimen anti Amerika nih luar biasa sekali di negara kita ini. Dan semua didasari sama kebencian buta tanpa mencoba adil seperti yang disarankan Al-Maidah ayat 8. Ini mumpung ada adik-adik di sini masih muda ya, aku mau coba fondasi sejarah itu penting loh. Padahal adik-adik tahu nggak, Amerika tuh punya peran besar sekali pada kemerdekaan kita. Orang tuh ingatnya cuma 17 Agustus saja. Orang lupa pada 1945 Belanda balik. Membonceng pasukan Nika untuk melucuti. Yang waktu itu pengen melucuti tentara Jepang. Jadi Bang Aiman dari 46 setelah kita proklamasi. Kita dijajah lagi sama Belanda. Sampai 49. Yang dikenal dengan agresi Belanda kedua. Silakan cek. 19 Desember. Dan itu tidak mudah buat para pahlawan kemerdekaan kita. Karena memang supremasi militer Belanda tuh memang terlalu kuat waktu itu. Bahkan Jenderal Sudirman pun hanya bisa melawan Belanda dengan taktik gerilya, hit and run. Apakah dengan hit and run itu efektif untuk mengusir Belanda dari bumi pertiwi? I don't think so. Tapi tiba-tiba tahun 49, tiba-tiba Belanda mudik. Karena siapa? Karena ditekan Amerika, brother. Jadi, biar adik-adik tahu, tahun 1949 Amerika itu tiba-tiba ngancem ke Belanda. Belanda, lu kalau masih jajah Indonesia, gue stop bantuan lu. Ini fakta sejarah ini. Waktu itu kan Belanda baru selesai perang dunia kan, hancur-hancuran kan. Amerika bantu lewat Marshall Plan namanya, program. Bukan cuma itu aja. Amerika nyeret Belanda, lu duduk. Dipaksa duduk berunding sama Indonesia. Itulah yang kita kenal dengan konferensi meja bundar di Den Haag. Tidak sampai di situ. Amerika juga bikin veto, bikin resolusi di Dewan PBB untuk menekan agar Belanda cabut dari Indonesia. Sampai akhirnya Belanda nyerah bos. Udah deh babang Amerika gue nyerah deh. Gue pulang deh. Coba. Tanpa mengecilkan perjuangan para pahlawan. Tapi kalau Amerika gak turun tangan. Kita gak tahu sampai kapan Belanda bercokol. Mungkin Belanda tahun 70 masih di sini. Mungkin tahun 80 masih di sini kayak di Afrika Selatan. Ya, jadi ketika Pak Prabowo, kalau nggak ada Amerika, Indonesia masih dijajah Belanda. Ya itu aku tanpa mengecilkan ya, tanpa mengecilkan. Tapi peran Amerika besar sekali yang bikin Belanda pulang kampung waktu itu. Ini banyak ahli-ahli di sini yang tukang-tukang baca pasti tahu. Kalau memang mereka tidak historis, mereka tidak minim literasi sejarah pasti tahu. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, jangan lupakan jasa Amerika. Betul. Pak Prabowo tuh ngomongnya karena dia ngerti sejarah. Oke, kita balik lagi ke Amerika lawan Iran. Oke, ini aku tarik mundur ya. Karena fondasi sejarah itu penting adik-adik. Jadi adik-adik di sini perlu tahu. Kembali lagi ya. Prinsipnya adalah jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Berusahalah adil untuk Amerika. Coba pahami kenapa Amerika nyerang Iran. Jadi adik-adik perlu tahu. Iran ini adalah salah satu donatur terbesar untuk dua kelompok militer di Timur Tengah. Yang satu namanya Hizbullah di Lebanon, yang satu namanya Hamas di Gaza. Bang Aiman, dari tahun 1992, Iran ini udah ngasih duit ke Hizbullah 700 juta sampai 1 miliar dolar per tahun. Dan dari mulai tahun 2005, Iran ngasih duit ke Hamas 100 juta sampai 300 juta per tahun. Duitnya dipakai apa adik-adik? Dipakai beli roket, dipakai beli rudal untuk nembak ke Israel, untuk ngebunuh warga sipil Israel. Selama puluhan tahun. Sekarang balikin ke kita ya. Adik-adik pikir nih, ya pakai hati ya. Ini misalnya nih Malaysia ya, ngasih duit ke teroris. Terus terorisnya beli bom. Bomnya dipakai buat ngebunuh rakyat Indonesia. Kira-kira perasaan kita gimana? Puluhan tahun lagi. Saya yakin demi Allah, demi Rasulullah, pasti kita
rela banget, ikhlas banget perang sama Malaysia. Bener gak? Wah, diserang-serang terus. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, Bang Aiman, untuk mewujudkan perdamaian, kita harus menjamin keamanan Israel. Itu adalah pernyataan yang terukur dan Pak Prabowo ngerti sejarah. Justru orang-orang yang nyinyirin Pak Prabowo itu orang-orang yang ahistoris dan minim literasi sejarah. Gue jelasin, faktanya semua konflik di sana dimulai dari Arab nyerang Israel duluan. Ini fakta. Tahun 1948, pertama kali perang, itu koalisi negara-negara Arab nyerang Israel. Tahun 1967, koalisi negara Arab menyerang Israel, disikat dulu sama Israel. Dikenal dengan perang 6 hari. Tahun 1973, koalisi negara Arab nyerang Israel. Dikenal dengan perang Yom Kippur. Tahun 1987, negara-negara Arab patungan ngasih duit ke teroris, teroris nyerang ke Israel. Yang dikenal dengan Intifada 1. 2001, negara-negara Arab ngasih duit ke teroris, teroris nyerang ke Israel. Yang dikenal dengan Intifada 2 sampai balik ke yang saya bilang tadi, tahun 92. Hizbullah dikasih duit sama Iran. Tahun 2005, Hamas dikasih duit sama puluhan tahun konflik. Gara-gara Arab kagak bisa lihat, Yahudi diem. Tuh dia lagi diem, kita serang yuk. Makanya Pak Prabowo udah benar. Kalau mau damai, ya jangan nyerang si Israel. Jadi keputusan Pak Prabowo membawa Indonesia ke board of peace ini sudah benar. Kalau kita lihat dari sisi sejarah. Karena memang board of peace Trump ini memang niatnya ingin mewujudkan perdamaian dengan cara apa? Dengan cara mentiadakan donatur yang memberikan duit ke teroris. Makanya dia nyerang Iran. Itu yang diserang sama Iran bukan rakyatnya loh. Rezimnya loh. Amerika cuma pengen rezim Iran yang suka ngasih duit ke teroris itu diganti. Dengan rezim yang tidak pernah ngasih duit ke teroris, simple. Tidak ada donatur, tidak ada teroris, tidak ada perang. Tidak ada perang, damai. Tepuk tangan dong. Jangan si Bang Ferry doang yang ditepuk tanganin sama lu. Bisa saya tanggapin? Dikasih berapa sama Bang Ferry? Bisa Jadi saya sekali lagi ini kalau Pak Prabowo denger ya. Kalau Pak Prabowo denger nih ya. Maaf. Istilah peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu. Maju terus Pak bersama BOP. Jangan mundur Pak. Ya, karena BOP adalah jalan kebenaran menuju perdamaian. Terima kasih. Oke. Kita boleh boleh merespon. Mana nih? Boleh saya ngomong. Oke, silakan Prof. Amerika kenapa turun tangan pada 1948-49 itu karena ada. Jangan ngaco ya Pak ya, tolong ya. Oh Udah iya, tadi ini ngaco mulu. Anda juga baca sejarah dong, ya. Coba Anda baca Revolution and Nationalism in Indonesia tulisan Keynes, ya. Di situ dijelaskan mengapa Amerika turun tangan, karena ketakutan Amerika bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan komunis, ya. Betul, karena ada pemberontakan di Madiun itu. Betul nih Mamang, betul. Ya, Itu betul. itulah. Tapi apapun ya. itu Pak, apapun Tunggu Amerika dulu. perannya besar. Jangan Anda pikir Amerika itu negara yang baik, ya. Ya itu kan masalah Tunggu dulu. Saya juga cerita dulu, ya. Di zaman Gue tidak ada urusan sama perasaan lo Pak. Perasaan lo gue gak ada urusan. Katanya Anda mau belajar sejarah, ya. Jagoan gue daripada lu pasti lah. Lah, gimana? Anda tahu ya. Oke, selamat. Enggak, lu tuh terlalu baper Pak. Dari tadi kok lo komentar gue perhatiin lu Enggak, terlalu gimana baper. baper? Jangan bawa perasaan Pak. Enggak ada urusan perasaan di sini. Bawa perasaan. Ini perasaan Lu gak suka bagaimana Amerika. kita. Bang Ferry gak suka sama Trump. Lu gak suka sama Israel. Itu perasaan lu semua. Enggak ada. Gue gak ada urusan sama perasaan lo. Jangan dong. Enggak apa-apa Anda bilang. Jangan menggunakan kata-kata Tapi itu, jangan. Anda harus tahu ya. Itu ketika Partai Republik itu dengerin dulu. Oke. Ya. Tapi jangan kata-kata. Iya. Bagaimana ketika Amerika Serikat itu, ya, awal-awal kemerdekaan Indonesia juga itu membantu pemberontakan daerah di PRRI dan Permesta, ya, itu kalau Anda lihat ya, dan kemudian ada perubahan besar dari kebijakan Amerika terhadap Indonesia ketika siapa? Kennedy dari Partai Demokrat itu terpilih menjadi presiden pada 1961. Jadi kita juga harus tahu sejarah itu ya. Mengapa kemudian Kennedy membela Indonesia dalam kaitannya dengan Irian Barat misalnya kan. Tapi sebelumnya ketika Eisenhower itu menjadi presiden Amerika Serikat, Indonesia dipecah belah ya.
supaya terjadi pemberontakan di daerah. Tapi lagi-lagi tujuannya apa? Mencegah Indonesia jatuh ke tangan komunis. Itu adalah sejarah. Oke, saya sedikit ngasih masukan ya. Gue seorang muslim, gue mempraktekkan Al-Maidah ayat 8. Jangan karena membenci suatu kaum, Anda berbuat tidak adil. That's it. Mas Aiman, saya boleh merespon. Pertama, karena ayat Al-Quran dikutip, izinkan juga saya yang tidak punya keilmuan yang sehebat beliau soal Al-Quran. Saya mengutip juga bahwa ada satu ayat yang sangat penting. Bunyinya kurang lebih bahwa kita ini ibarat satu tubuh. Kalau sakit tubuh yang lain, maka... Hadis ya, sorry. Nah, itu juga menjelaskan hasil penelitian kami soal kejahatan yang dilakukan Israel di Gaza. Kami laporkan ke Jaksa Agung. Buktinya otentik, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang menurut saya mestinya Indonesia terlibat dalam upaya menangani ini melalui sistem hukumnya sendiri. Kebetulan di KUHP kita yang baru, kita itu menerapkan azas universal jurisdiction, di mana kita bisa mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan di Indonesia. Nah, sekarang kan ada dua pendirian. Satu yang mengatakan Israel melakukan kejahatan kemanusiaan. Kita sudah laporkan tuh dengan data-data. Ada yang juga yang mengatakan bahwa Palestina melalui ormas-ormasnya seperti Hamas dan lain-lain melakukan pelanggaran. Silahkan laporkan juga, buktikan apakah telah terjadi pelanggaran oleh Hamas atau tidak, atau upaya pejuang kemerdekaan melindungi dirinya. Itu satu hal. Kedua, kalau sejarah jangan lupa membacanya lengkap, bahwa Amerika juga terlibat di dalam mendukung Belanda untuk mendarat kembali di Indonesia dalam format sekutu. Bahkan betul profesor tadi menceritakan bahwa Amerika terlibat dalam upaya mengadu domba bangsa ini sehingga timbul pemberontakan nasional terhadap daerah melawan nasional begitu ya. Dan itu jadi catatan sejarah yang lukanya sampai hari ini. Jadi ini memperlihatkan Amerika berpolitik dalam berbagai hal. Termasuk dalam Board of Peace, Amerika sedang berpolitik. Lalu kita masuk sebagai kaki-kaki politik itu menjadi antek-anteknya Amerika yang tidak disukai oleh presiden, karena sebenarnya presiden dari awal sudah menyatakan dia tidak mau tunduk kepada antek-antek asing, tapi dia mencontohkan dia sendiri adalah antek-antek itu dalam segala cara. Jadi bagi saya dengan mengatakan bahwa ini pilihan yang baik sementara korban yang berjatuhan di awalnya adalah di Palestina, di Gaza, perang Iran dan Amerika dan Israel itu satu hal yang lain. Tapi tindakan kejahatan perang telah terjadi di Palestina. Indonesia harus mikirkan relasinya sedari dulu dengan Palestina. Bung Besar sendiri yang mengatakan relasi itu. Dia menyatakan ini kelompok freedom fighter, dan ingat jasa Palestina terhadap Amerika, kalau tidak ada bangsawan dari Palestina yang menyumbang untuk kemerdekaan bangsa ini melalui Agus Salim, belum tentu juga kita merdeka. Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Itu sebabnya seluruh presiden kita kecuali Prabowo. Gak ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan, Bang? Ya. Utang apaan bangsa kita kepada Palestina? Utang apaan, Bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya, Anda sendiri di Indonesia ini cuman Anda yang tidak ngaco. Gue kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya.